Ya karena Gus Yahya tidak bisa dikendalikan oleh gengnya Jokowi di PBNU, sehingga dia harus dirontokkan. Dan terbukti kemarin dirontokkan nggak berhasil karena keputusan para masyayikh, para ulama di Lirboyo mengatakan harus islah. Ada ancaman itu, tapi saya tidak bisa sebutkan inisialnya, mohon maaf, nggak apa-apa. Tapi ancaman itu ada ke Gus Yahya. Saya udah tanya ke Gus Yahya. Bunyinya? Ya kalau ingin adikmu selamat, ya kamu harus segera mundur. Artinya kan itu adalah ada tekanan, ada bargain juga di situ. Kalau kamu merelakan itu, ya ayo kita fight, kurang lebih kan begitu. Dan itu saya dengar langsung dari Gus Yahya. Artinya ini bukan persoalan yang sangat sederhana. Dan kita tahu, sebenarnya bukan kita tahu, saya tahu. Berkali-kali kan KPK dijadikan sebagai palu godam politik. Artinya praktek-praktek seperti ini sudah lazim dilakukan oleh KPK. Sehingga KPK buat saya, mau dibilang independen ya nggak independen. Apalagi undang-undang KPK udah dirubah oleh Jokowi. Selesai. Sebelum Jokowi lengser, formatur, komisioner dan semuanya udah ditetapkan oleh Jokowi. Sesederhana itu saya melihat persoalan ini, Puang. Tapi hari ini secara digital, termasuk teman-teman yang selama ini saya anggap punya kredibilitas dalam melihat persoalan di KPK, di Kejaksaan dan seterusnya, juga ikut terpancing oleh suara publik seolah-olah Gus Yakut ini seorang yang korup, dia penjahat, dia menghilangkan hak ribuan orang untuk naik haji. Padahal tidak sesederhana itu. Ini persoalan hifdzun nafas. Ini persoalan kemanusiaan yang harus betul-betul dijaga secara teknisnya. Gus Yakut datang ke Presiden Jokowi, dia tanya, "Pak, apakah saya akan datang ke pansus itu, di DPR itu? Tapi saya akan bercerita apapun sepanjang yang saya alami dan sejujur-jujurnya akan saya ceritakan di DPR itu, sesuai dengan apa yang saya ketahui." Lalu kemudian Jokowi membuat surat reposisi dari Prabowo dipindah kepada Gus Yakut selaku Menteri Agama untuk mengikuti konferensi perdamaian dunia itu dengan Macron di Prancis. Supaya Gus Yakut tidak datang ke pansus. Itu perintah Jokowi. Kenapa jadi dilarang ke sana? Nobody knows. Gus Yakut juga nggak tahu apa alasannya. Kalau kemudian hari ini Jokowi seolah-olah tidak tahu apa-apa, ya saya kira ya memang Pak Jokowi kan selalu omong kosong aja. Dia memang selalu apa yang diucapkan itu kadang-kadang tipuannya itu kelas tinggi gitu. Tapi saya menganggap bahwa Jokowi juga tidak bisa menutup mata dari semua kerangka persoalan kuota haji ini dari awal dia dealing dengan MBS sampai kemudian Gus Yakut ditersangkakan ini. Seharusnya Jokowi bersuara dong. Apalagi KPK tidak menemukan kickbacknya, tidak menemukan aliran uangnya, dan keputusan BPK pun juga belum ada. Keputusan BPK tentang kerugian negara, makanya ada orang ditersangkakan kerugian negaranya masih dihitung, itu kan aneh saja konstruksi hukumnya. Lagi viral itu. Nah itu, jadi saya tidak bertujuan untuk mempengaruhi KPK. KPK sudah punya misinya sendiri atas nama pemberantasan korupsi. Tapi sebenarnya itu adalah palu godam politik. Saya ingin mengatakan ini, mari kita mengajarkan kepada publik kita di Indonesia. Saya bukan sedang membela saya, tapi kita harus melihat sebuah konstruksi perkara di mana kriminalisasi tentang korupsi itu betul-betul menjadi senjata pembunuhan karakter paling utama hari ini di Indonesia. Kalau ada orang yang tidak disukai, dianggap sebagai kerikil dalam sepatu dalam pergerakan politik saya, udah tersangkakan aja jadi korupsi, selesai. Nadiem, Tom Lembong, semua mengalami hal yang sama. Itu ada dua anggota keluarga besar saya yang belum naik haji. Satu kakak kandung saya, yang kedua adalah paman saya. Nah, dia sudah mendaftar dari tahun 2014, nggak kunjung berangkat, daftar tunggunya lama sekali. Nah, mumpung saya punya teman Menteri Agama, dan saya mendengar ada kabar bahwa Jokowi mendapatkan tambahan dari Muhammad bin Salman 20.000 tambahan kuota haji. Sehingga saya buru-buru datang ke kantor Kementerian Agama waktu itu. Datang, saya menemui Gus Yakut. Sebagai teman juga? Sebagai teman, saya mau minta tolong lah, ini paling nggak paman saya dong gitu. Setelah kemudian Lirboyo. Ini dalam rangka ini juga? Kedekatan soal ini juga? Ya, pokoknya iya, ini pesantren Lirboyo supaya mengingatkan orang-orang bahwa ini islah itu tercipta di sini. Oke, lanjut. Nah, saya kemudian datang ke Gus Yakut. Ini mumpung ada tambahan 20.000 kuota ini, ya bisa nggak sih paman dan kakak saya ini diselipkanlah sedikit. Dan jawabannya ternyata memang
tidak mengenakan buat saya. Karena Gus Yakut ketika itu bilang, Cak, ini sistem. Meskipun kamu itu teman saya nggak bisa intervensi ke dalam sistem haji itu. Kalau ruang tunggu kakakmu itu sekian tahun, ya sudah harus mengikuti sistem itu. Ya kecewa saya sebagai teman. Tapi saya kemudian berpikir, kan ini ada tambahan 20.000, bisa nggak sih dipercepat? Saya kemudian meminta Gus Yakut, Gus, bisa nggak sih ditolong kakak saya itu? Udah kelamaan, udah ketutup COVID, habis itu dia, tahu nggak, tadinya kakak saya itu harusnya berangkat tahun 2024. Tapi ternyata akhirnya tampias dia ke 2029, karena kepotong COVID dan sebagainya. Kata Gus Yakut begini ketika itu, sampean kan baca berita, saya juga baca berita bahwa Indonesia mendapatkan kuota tambahan 20.000 dari Muhammad bin Salman. Tapi sampai saat ini saya tidak dilibatkan dalam proses itu. Itu Gus Yakut langsung, loh, saya bilang Gus Yakut, sampean Menteri Agama, kenapa kok, nah ini beritanya, sampean ini Menteri Agama, kenapa kok tidak diberi kesempatan untuk mengelola tambahan kuota ini? Saya nggak tahu, katanya. Presiden itu yang diajak adalah Dito mantan Menpora. Oh, Dito Aryo Tejo. Oh iya, waktu itu sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Oke. Itu yang diajak oleh Jokowi ketemu Muhammad bin Salman, dan disitulah dia mendapatkan kuota tambahan itu. Supaya detail, Cak. Iya. Selain Dito, siapa lagi yang ikut rombongan beliau? Ada Erick Thohir, ada Pratikno. Itu berdasarkan keterangan Gus Yakut ketika itu. Dan Gus Yakut, saya sampai saat ini nggak tahu soal kuota tambahan itu, karena saya tidak dilibatkan. Sehingga saya bertanya ke Gus Yakut, sampean ini Menteri Agama apa bukan? Saya bilang. Ya saya nggak tahu, Presiden belum memerintahkan saya. Sehingga akhirnya ketika satu kesempatan, ini pada akhirnya saya terlibat di situ dengan cerita-cerita yang kronologis seperti ini. Sehingga akhirnya saya kan berteman lah dengan Gus Yakut itu. Saya salah satu buku saya itu Gus Yakut ikut membuat pengantar. Dan kemudian saya tanya, gimana? Yang 20.000 itu beneran nggak sih atau cuma bluffing aja? Dan akhirnya Gus Yakut, ya saya udah tanya ke Presiden, suruh tunggu aja katanya. Nanti dari pihak Kementerian Haji Saudi akan menghubungi. Dan setelah itu kemudian dihubungi oleh Kementerian Haji bahwa memang betul 20.000 itu akan diserahkan ke Indonesia, dan nanti pengelolanya itu adalah Kementerian Haji, Kementerian Agama. Sehingga kemudian menjadi persoalan baru, kata Gus Yakut ketika itu. 20.000 ini angka yang besar. Untuk tambahan. Sementara tahun 2023 saja ada tambahan kuota 8.600 dengan cuaca yang sangat panas dan tingkat hunian yang tidak berubah dari Musdalifah dan Mina sejak zaman Rasulullah sampai hari ini itu kan tidak bisa dimekarkan, karena itu adalah wilayah-wilayah ibadah yang harus dijalani dalam ritual haji di Musdalifah, ya. Iya, dan nggak berubah kan, nggak bisa apa-apakan. Ya wilayahnya segitu aja dari dulu. Sehingga apa? Ketika kita mendapatkan tambahan kuota 8.600 tahun 2023, angka kematiannya hampir 800. Apa hubungan antara tambahan kuota dengan kematian? Tingkat hunian. Dari luasnya Musdalifah dan Mina menuju ke Jamarot itu yang memang segitu-segitu aja. Karena waktu itu di 2023 banyak jamaah yang tidak kebagian tenda. Di cuaca yang sangat panas sehingga mengalami dehidrasi, terutama orang-orang tua. Ini kemudian menjadi pelik, kata Gus Yakut. Sampean pamanmu usianya biro, kata Gus Yakut ketika itu. Kalau kakak saya masih muda, belum 60 saya bilang. Tapi kalau paman saya itu udah tua, hampir 70. Nah, ini adalah salah satu contoh kompleksitas persoalan ketika itu. 8.600 saja sudah seperti itu. Karena memang batas-batas Musdalifah dan Mina ini sudah diatur oleh ajaran agama. Kan kita tahu, Puang, kalau kita melakukan haji itu, mungkin para pemirsa AFU semua tahu bahwa batas-batas Mina itu sudah diatur kan. Nah, itu kenapa kemudian ini menjadi persoalan tersendiri ketika ada 20.000 tambahan. Sehingga akhirnya apa? Dibuatlah simulasi-simulasi di mana regulasi yang baku itu kan seharusnya 92 dan 8%. 92% reguler, 8% itu adalah ONH+. ONH+ oke lah dikelola oleh swasta. Tapi kalau 92% dari 20.000 dimasukkan ke reguler, bisa dibayangkan berapa banyak lagi orang yang tidak kebagian tenda dengan tingkat hunian yang 0,40 cm per manusia. Otomatis orang berdiri saja itu harus dibelah manusia itu, sebelahnya tidak boleh masuk Mina, itu baru bisa mencukupi jumlah itu. Sehingga dibuatlah simulasi 50-50, 60-40, 70-30 dan seterusnya. Akhirnya ditemukan komposisi yang paling pas ketika itu, dari kuota 20.000 ini ditentukan 50-50. Artinya, saya perjelas. Artinya untuk
urusan kota atau keputusan kota 50-50 itu tetap keputusannya Menteri Agama Ya. dengan berbagai pertimbangan tadi. Dengan pertimbangan regulasi juga dan undang-undang. Ada undang-undang. Ada undang-undang haji yang memberikan delegasi dan atribusi kepada Kementerian Agama karena berdasarkan faktor teknis dan kemanusiaan, dia bisa membuat komposisi baru, tidak harus mengacu kepada 92 dan 8%. Oke. Sehingga dibuatlah atribusi itu, dijalankan diskresi dari kementerian ini, dibuat 50-50. Inilah kemudian yang oleh KPK dianggap sebagai mens rea tadi. Yang dianggap bahwa ada banyak orang yang kemudian kehilangan kesempatan untuk melakukan haji yang dirampas oleh seorang menteri agama pada masanya. Nah, ini yang tidak pernah menjadi pertimbangan. Sementara tuduhan plotting saja kepada Gus Yakut. Ini saya bukan juru bicaranya Gus Yakut. Gus Yakut itu punya juru bicara dan pengacara sendiri. Tapi saya betul-betul berada dalam situasi di mana saya sendiri tidak bisa ditolong oleh sahabat saya yang bernama Yakutul Ilkumas ini. Dia nggak mau nolong saya karena ini sistem katanya. Kamu mau pamanmu misalnya berangkat, tapi dengan kapasitas yang overload seperti ini, tapi kemudian harus berjemur di Musdalifah dan berangkat ke Jamarot dengan jarak 7 kilo ke posisi jumroh. Kamu mau? Oke. Sehingga akhirnya saya oke, kalau memang itu tidak bisa mengutak-atik sistem dan ini juga bagian dari perilaku yang tidak bagus juga. Perkawanan kita jadi cacat karena saya menitipkan paman dan kakak saya. Akhirnya saya, oh ya masuk akal juga gitu. Oke. Kalau saya aja bisa menerima dengan konsekuensi teknis seperti tadi dan faktor kemanusiaan tadi, masuk KPK enggak? Ya. Oke. Oke, kalau memang itu tidak bisa mengutak-atik sistem dan ini juga bagian dari perilaku yang tidak bagus juga. Perkawanan kita jadi cacat karena saya menitipkan paman dan kakak saya. Akhirnya saya, oh ya masuk akal juga gitu. Oke. Kalau saya aja bisa menerima dengan konsekuensi teknis seperti tadi dan faktor kemanusiaan tadi, masuk KPK enggak? Ya. Oke. Setelah itu kemudian kita maju nih. Ya. Bergerak. Diputuskan 50-50 berdasarkan pada sebuah mekanisme aturan internal. Ya. Dan MOU dengan pemerintah Arab Saudi, jangan salah Bang. Oh ya. Keputusan 50-50 itu juga dibuat MOU-nya dengan pemerintah Saudi. Kenapa begitu? Ini saya tahu persis nih. Pada saat itu 2024, pemerintah Saudi mengurangi wilayah Musdalifah dan Mina 2 hektar untuk renovasi. Sehingga dibuat sistem zonasi oleh pemerintah Arab Saudi. Dibagi 5 zona. Dengan mengukur ke tingkat paling kenyamanan ke lokasi jumroh. Ke Jamarat itu. Paling dekat makin dekat makin mahal Ya. tendanya. Jadi dibagi menjadi zona 1-2 yang paling dekat dengan Jamarat, 3 dan 4 yang agak jauh sedikit, dan 5 yang paling jauh. Keputusan itu yang kemudian membuat kesepakatan baru dengan MOU dengan pihak Kementerian Haji Saudi yang disepakati 50-50 tadi. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa sebenarnya 50-50 itu juga sebenarnya bukan keputusan murni Menteri Agama Indonesia, sebab harus dikoordinasikan dengan Kementerian Agama Saudi. Dan itu disepakati. Karena begini, kalau jamaah Indonesia ini ditaruh di zona 1 dan 2, maka negara harus mensubsidi lebih besar karena harganya mahal. Ya. Sehingga disepakati, oke, kita taruh di 3 dan 4. Yang subsidi negara Indonesia ini tidak terlalu tinggi. Oke. Karena tanpa ada di zona di situ pun sebenarnya subsidi kepada jamaah haji dari Indonesia kan udah tinggi juga. Lantas apa masalahnya hingga kemudian beliau jadi tersangka? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita semua dan juga para pemirsa AFU. Hari ini Gus Yakut ini kan sahabat saya ini. Itu kan betul-betul dibully secara digital luar biasa. Karena begini, kita semua juga gerah dengan korupsi-korupsi yang membajak jubah-jubah agama. Saya juga gerah. Maka yang paling gelisah paling awal itu adalah seorang teman Islah Bahrawi dari Yakutul Ilkumas ini. Ketika kasus ini digulirkan oleh KPK, yang paling gelisah pertama, saya datang ke rumahnya. Saya bilang, Gus, kalau sampean betul-betul korupsi sesuai tuduhan KPK, mohon maaf, saya harus mendoakan sampean kena azab oleh Allah sampai ke keturunannya. Saya bilang begitu. Saya itu dari dulu paling kritis kepada tokoh-tokoh agama, tapi sebenarnya dia penjahat dan maling, saya bilang. Dan kemudian informasi yang Anda dapatkan itu membuat Anda ragu bahwa dia bertanggung jawab pada semua ini. Dan kemudian saya menjadi ragu setelah Gus Yakut menerangkan semua itu. Apa yang? Dan beberapa informasi tambahan dari luar yang berusaha saya dapatkan itu, yang kemudian saya menjadi bertanya-tanya, ada apa di balik semua ini? Dan datanglah analisis-analisis saya secara pribadi, ditambah dengan informasi-informasi yang saya dapatkan dari Gus Yakut dan dari beberapa orang, termasuk juga kenapa Fuad tidak ditersangkakan sih? Padahal dia juga dicekal. Kenapa dirjennya Hilman itu belum juga tersangka? Oke, mungkin ini persoalan waktu. Dan pejabat eselon 3 di Kementerian Agama yang sudah disita uangnya puluhan miliar, ada rumah, ada mobil, sampai sekarang belum tersangka. Kenapa? Adakah kaitannya antara Hilman, pegawai eselon 3 Kementerian Agama, dan Fuad ini yang sama-sama sudah disita asetnya, sudah diperiksa dan sebagainya, kok satu klaster ini tidak ditersangkakan juga? Kenapa menurut Cak Islah itu
Pak Fuad ini, saya kenal beliau ini, Ya. pemilik Maktur ya. Kenapa? Mertuanya Dito. Mertuanya Dito. Kenapa Cak Isla beranggapan bahwa harusnya nasibnya sama dengan Gus Yakut juga sebagai tersangka? Saya berharap Fuad ini juga bisa menerangkan di pengadilan nanti, karena yang saya tahu aliran uang dan kickback terhadap Gus Yakut sampai hari ini belum bisa dibuktikan oleh KPK. Dan ketika KPK datang ke rumahnya Gus Yakut, tidak ada satupun barang yang disita kecuali paspor. Ini tolong, ini juga KPK juga nggak benar juga ini. Kadang-kadang KPK ini membangun konstruksi itu lewat pencitraan dan artifisial di media. Ini jahat juga gitu. Seolah-olah rumah dan uang puluhan miliar yang disita dari terduga-terduga ini semuanya itu seolah-olah dari Gus Yakut. Padahal Gus Yakut itu ketika diperiksa rumahnya tidak ada satupun yang disita. Karena memang tidak ada kickback yang mengalir ke Gus Yakut. Sehingga yang disita apa? Paspor aja untuk keperluan pencekalan. Nah, dari mereka yang kemudian disita, tidak ada yang jadi tersangka di situ. Ada apa dengan Fuad? Padahal Fuad itulah yang seharusnya bisa bersaksi bahwa tidak ada koneksitas aliran uang atau ada resiliensi kepentingan termasuk political order, kebijakan-kebijakan antara Gus Yakut dan Fuad yang hengki-pengki dan sebagainya. Ini kan harus di cross check dua-duanya. Kita sedikit detailkan, Cak. Tadi kan itu yang kita bahas itu adalah kita bangun dari tudingan dan tuduhan KPK bahwa ada banyak orang yang tidak berangkat, ya kan? Iya. Yang apa namanya itu gara-gara kebijakan ini. Padahal sebenarnya kan ada 92% dan 8%. Oke. Itu pada sisi regulernya. Iya. Nah, di sebelahnya ini justru yang paling banyak menarik perhatian orang karena ada uang di situ. Iya. Apa yang saya maksud adalah 8% itu diserahkan kepada yang memberangkatkan orang haji plus itu. Ya, travel Biro, Ya. travel umroh. Yang kabarnya itu diserahkan kepada Pak Fuad. Ya. Dan entah siapa gitu ya. Ya. Kalau saya tidak salah ada angka di situ 400 travel. 400-an travel biro yang Iya. kemudian menyerap 50%. Ya, pertanyaan pertama pada bagian ini adalah apakah yang non reguler tadi itu diserahkan memang kepada orang-orang yang Anda sebutkan tadi? Ya memang seharusnya ke sana, karena yang bisa menjaring konsumen ONH Plus itu kan travel biro. Kalau reguler kan dikelola oleh pemerintah dengan pembiayaan dari pengelolaan dana haji. Betul. Terus di mana salahnya kalau begitu? Ya tidak ada salahnya. Oke. Dan harus diketahui juga oleh pemirsa bahwa haji ini tidak ada APBN-nya sama sekali. Oke. Tidak ada APBN. Kalau dikatakan ini kerugian negara yang bersifat nominal itu dari mana? Kalau dianggap kerugian negara seharusnya ada haji reguler yang seharusnya berangkat 8.000 sekian, kemudian tertahan karena 50%-nya diserahkan ke ONH Plus. Ini kan bukan pertimbangan persoalan itu. Apakah mau kita memberangkatkan ribuan orang tapi ketika di sana dia terlunta-lunta itu? Dan tolong dicatat, para pemirsa dan juga puang harus ketahui, kematian di tahun 2024 itu bisa ditekan sampai 60% dari tahun sebelumnya. Tingkat kematiannya hanya 300.000. Bukan hanya ya, ini kematian. Ya. Tapi paling tidak, angka dari sebelumnya yang 780.000 itu kemudian turun menjadi 321.000. Ya. Nah ini kan artinya ada faktor kemanusiaan yang kemudian menjadi pertimbangan kenapa 50-50. Loh, pertanyaannya, kenapa diserahkan ke ONH Plus? Karena ONH Plus dikelola oleh swasta yang dia juga punya fasilitas tenda sendiri dengan biaya berlebih. Pertanyaannya, biaya berlebih ini yang menikmati siapa? Travel biro. Karena dia mengatur akomodasi itu antara B2B, bisnis to bisnis. Ya, dan itu pertimbangannya bisnis kan, Ya. gitu ya. Nah makanya tadi saya bertanya, terus masalahnya apa? Kenapa kemudian siapa namanya Pak Fuad Maktur ini harus juga ditanya banyak dan kemudian ada apa sih namanya penyitaan puluhan miliar dari travel yang 400 itu tadi? Apa hubungannya, Cak? Nggak ada. Itu keuntungan dari travel ketika memberangkatkan itu karena KPK meminta, karena ketakutan ya diserahkan. Padahal itu bukan uang negara. Itu kan keuntungannya masing-masing Ya, travel. tadi. Yang menjadi pertanyaan besar bagi saya Puang adalah kenapa Fuad itu sampai sekarang nggak ditersangkakan? Ada apa dengan situasi ini? Ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar buat saya. Dan kenapa yang lain ini yang sudah disita aset-asetnya dan uangnya ini kenapa tidak tersangkakan juga? Kenapa hanya Gus Yakut dan Alex? Saya punya anggapan lain bahwa Gus Yakut ini adalah jembatan untuk menyasar abangnya. Oh, wow. Kesana lagi. Ke sana lagi. Dan Puang harus tahu, saya pernah protes ke Gus Yakut. Saya datang ke rumahnya, karena rumahnya kebetulan dekat sama saya. Saya datang. Karena saya udah tahu konstruksi cerita ini. Ketika muncul pansus di DPR. Dan di berita saya lihat, kok Gus Yakut berat banget datang ke pansus itu. Saya datang ke Gus Yakut. Gus, kenapa sampean nggak ceritakan aja semua ini? Di pansus DPR itu. Kan itu adalah media sampean, kesempatan sampean untuk menceritakan semua ini. Ya, pemirsa, yang dimaksud tadi itu adalah ketika Yakut Khalil Qomas masih sebagai Menteri Agama,
2024 DPR membuat pansus haji dan heboh. Dan waktu itu Menteri Agama tidak pernah datang, dipanggil berkali-kali oleh DPR hingga dia dimaki seluruh Indonesia. Ini yang diceritakan tadi, kenapa dia tidak datang? Sekarang saya tanya sama Gus Kaisla, kenapa Gus Yakut tidak mau datang pada saat itu? Itu ada cerita lagi, Puang, yang pemirsa juga harus tahu. Pada saat yang bersamaan itu ada konferensi perdamaian dunia di Prancis yang dibuka oleh Presiden Macron. Jokowi diundang, tapi Jokowi kemudian memberikan posisi delegasi dari Indonesia itu kepada Kementerian Pertahanan, karena ini berbicara tentang perdamaian dunia. Oh, artinya Pak Prabowo Pak dan Prabowo. Oh, oke. Tahu nggak yang terjadi? Gus Yakut datang ke Presiden Jokowi, dia tanya, Pak, apakah saya akan datang ke pansus itu di DPR itu? Tapi saya akan bercerita apapun sepanjang yang saya alami dan sejujur-jujurnya akan saya ceritakan di DPR itu, sesuai dengan apa yang saya ketahui. Lalu kemudian Jokowi membuat surat reposisi dari Prabowo dipindah kepada Gus Yakut selaku Menteri Agama untuk mengikuti konferensi perdamaian dunia itu dengan Macron di Prancis. Kenapa seperti itu? Ya supaya Gus Yakut tidak datang ke pansus. Itu perintah Jokowi. Kenapa dia dilarang ke sana? Nobody knows. Gus Yakut juga nggak tahu apa alasannya. Ntar dulu. Ini kenapa saya bangun ini? Ini serius ya? Serius? Bisa dikonfirmasi juga ke Gus Yakut tuh. Karena Gus Yakut bercerita ke saya dan saya tanya, kalau saya Gus, saya memilih datang untuk menceritakan kepada parlemen karena saya tahu inisiasi dari pansus itu salah satunya datang dari Muhaimin Iskandar. Ya, kita tahulah konfigurasi politik antara Muhaimin di PKB dan Gus Yakut yang kemudian tidak menjadi PKB ini kan juga bukan sesuatu yang sederhana. Sehingga kalau saya jadi Gus Yakut, saya bilang, kalau saya jadi sampean, saya datang dong ke pansus. Saya hadapi, saya ceritakan. Itu kesempatan untuk memberikan gambaran secara detail kenapa sampean memilih 50-50. Karena ini berita di luaran udah berkembang liar nih, dimanfaatkan, digoreng oleh buzzer-buzzer dan seterusnya ketika itu. Sehingga Gus Yakut bilang ke saya udah tanya ke teman-teman DPR katanya, kalau saya tidak datang ke pansus, lawan saya dua, pansus dan presiden. Kalau saya datang, maka saya akan bermusuhan dengan presiden. Akhirnya saya memilih daripada saya bermusuhan dengan presiden, saya memilih untuk mengikuti arahan presiden berangkat ke Prancis. Presiden Jokowi maksudnya? Jokowi. Dan selama 24 hari itulah dia di Eropa seperti layangan putus. Ntar dulu. Ini saya perjelas ini. Saya ini ngos-ngosan dengarnya ini. Jadi Pak Jokowi sebagai presiden melarang Yakut Menteri Agama untuk datang ke pansus untuk menjelaskan yang sedang dibahas di pansus. Iya. Caranya melarang itu adalah memindahkan tugas yang harusnya kepada Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan untuk sebuah agenda di Prancis. Diserahkan kepada Menteri Agama. Yang notabene sebenarnya itu bukan tupoksinya. Perintahnya adalah wakili saya. Acara di Prancis itu berapa lama? Kurang lebih 3 hari kata Gus Yakut. 3 hari. Ternyata dia di sana berapa hari? 24 hari. 24 hari. Kenapa dia begitu lama? Karena dia menunggu suasananya reda. Sesuai dengan arahan Pak Jokowi ke Gus Yakut, buying time aja. Presiden mengatakan itu? Yes. Itu yang saya dengar dari Gus Yakut. Udah buying time aja. Sehingga Gus Yakut seperti layangan putus di sana. Putar-putar di Eropa. Putar-putar di Eropa karena dia belum dapat sinyal untuk segera kembali. Karena kalau dia kembali, dia tetap akan dipanggil. Dia berada dalam rentang waktu pemanggilan pansus. Dan ketika dia dipanggil pulang, bunyinya adalah pansus sudah selesai. Sudah selesai. So we know who were playing in this game. Saya tidak mau menuduh siapa-siapa, tapi saya tetap beranggapan ada 2 hal, Puang. Satu, kriminalisasi ini sasaran tembaknya adalah Gus Yahya. Buat saya clean and clear di situ. Tunggu dulu. Ini lagi-lagi saya katakan ke Gus Yahya lagi kemarin pada kasus tambang itu kan juga Gus Yahya juga kan gitu ya. Sekarang masuk pada putaran kedua kayaknya nih. Apa memang yang terjadi sih sebenarnya sampai kemudian Anda menyimpulkan bahwa sudah 2 skenario yang ditembakkan kepada Gus Yahya dan sekarang ini lewat tadinya? Ya karena Gus Yahya tidak bisa dikendalikan oleh gengnya Jokowi di PBNU, sehingga dia harus dirontokkan. Dan terbukti kemarin dirontokkan nggak berhasil karena keputusan para masyayikh, para ulama di Lirboyo mengatakan harus islah dan akan ada muktamar 6 bulan kemudian. Saya dengar ada ancaman kepada Gus Yahya ya? Ya ada ancaman itu, tapi saya tidak bisa sebutkan inisialnya, mohon maaf, nggak apa-apa. Tapi ancaman itu ada ke Gus Yahya. Saya udah tanya ke Gus Yahya. Bunyinya? Ya kalau ingin adikmu selamat, ya kamu harus segera mundur.
Artinya kan itu adalah ada tekanan, ada bargain juga di situ. Kalau kamu merelakan itu ya, ayo kita fight, kurang lebih kan begitu. Dan itu saya dengar langsung dari Gus Yahya. Artinya ini bukan persoalan yang sangat sederhana. Dan kita tahu, bukan kita tahu, saya tahu. Berkali-kali kan KPK dijadikan sebagai palu godam politik. Artinya praktek-praktek seperti ini sudah lazim dilakukan oleh KPK. Sehingga KPK buat saya, mau dibilang independen ya nggak independen. Apalagi undang-undang KPK udah dirubah oleh Jokowi. Selesai. Sebelum Jokowi lengser, formatur, komisioner dan semuanya udah ditetapkan oleh Jokowi. Sesederhana itu saya melihat persoalan ini, Puang. Tapi hari ini secara digital, termasuk teman-teman yang selama ini saya anggap punya kredibilitas dalam melihat persoalan di KPK, di Kejaksaan dan seterusnya, juga ikut terpancing oleh suara publik seolah-olah Gus Yakut ini seorang yang korup, dia penjahat, dia menghilangkan hak ribuan orang untuk naik haji. Padahal tidak sesederhana itu. Ini persoalan hifdzun nafas. Ini persoalan kemanusiaan yang harus betul-betul dijaga secara teknisnya. Ini tanpa ada pemberitahuan dari Gus Yakut sama sekali, tapi saya mengambil konklusi dari semua cerita yang disampaikan oleh Gus Yakut kepada saya. Ya artinya Jokowi sudah tahu dari awal. Artinya Jokowi juga tidak bisa lepas tangan dengan persoalan ini. Kalau kemudian hari ini Jokowi seolah-olah tidak tahu apa-apa, ya saya kira ya memang Pak Jokowi kan selalu ngomong kosong aja. Dia memang selalu apa yang diucapkan itu kadang-kadang tipuannya itu kelas tinggi gitu. Tapi saya menganggap bahwa Jokowi juga tidak bisa menutup mata dari semua kerangka persoalan kuota haji ini. Dari awal dia dealing dengan MBS sampai kemudian Gus Yakut ditersangkakan ini, seharusnya Jokowi bersuara dong. Apalagi KPK tidak menemukan kickbacknya, tidak menemukan aliran uangnya, dan keputusan BPK pun juga belum ada. Keputusan BPK tentang kerugian negara, makanya ada orang ditersangkakan kerugian negaranya masih dihitung, itu kan aneh saja konstruksi hukumnya. Lagi viral itu. Nah itu, jadi saya tidak bertujuan untuk mempengaruhi KPK. KPK sudah punya misinya sendiri atas nama pemberantasan korupsi. Tapi sebenarnya itu adalah palu godam politik. Saya ingin mengatakan ini, mari kita mengajarkan kepada publik kita di Indonesia. Saya bukan sedang membela saya, tapi kita harus melihat sebuah konstruksi perkara di mana kriminalisasi tentang korupsi itu betul-betul menjadi senjata pembunuhan karakter paling utama hari ini di Indonesia. Kalau ada orang yang tidak disukai, dianggap sebagai kerikil dalam sepatu dalam pergerakan politik saya, udah tersangkakan aja jadi korupsi, selesai. Nadiem, Tom Lembong, semua mengalami hal yang sama. Ya, Caisla. Saya mencoba untuk fokus karena saya betul-betul agak gunjang mendengarkan nama-nama ini tadi. Kalau mengikuti logika sebuah proses kasus, biasanya semua nama yang ada kaitannya itu dipanggil semuanya. Saya pernah di Komisi 3 lama sekali, saya tua tahunan saya di Komisi 3. Begitulah mekanismenya. Ada nama pasti diperiksa. Dan itu kadang-kadang dipampang dengan gagah berani. Oh, dipanggil gitu kan gitu. Ada nama yang Anda banyak sebutkan tadi. Dalam pengetahuan Anda itu sudah diperiksa semua. Sudah. Asetnya disita. Dicekal juga. Dicekal. Tapi ada beberapa nama tadi orang-orang besar itu yang seharusnya tahu gitu ya. Contoh misalnya orang-orang yang menemani Pak Jokowi, mendampingi Pak Jokowi ke Arab Saudi. Ya, kan ada Dito di situ, ada Pratik, ada Erik segala macam. Sepengetahuan Anda itu mereka belum dipanggil semuanya menyangkut dengan kasus ini. Mungkin saja tidak dipanggil karena dianggap tidak punya kaitan dengan persoalan kuota haji ini. Mereka datang ketika Jokowi dealing dengan MBS saja. Bisa jadi. Kan kita nggak tahu. Apakah kemudian setelah MBS memberikan kuota haji 20.000 itu kemudian Dito nelpon ke mertuanya, "Abah, ini kita dapat dari sini nih." Misalnya kan bisa aja kita berandai-andai seperti itu. Itu dia. Dan biasanya kan lembaga hukum itu adalah lembaga pemasti informasi. Ya, makanya saya tanya. Biasanya kan begitu tuh aparat penegak hukum. Siapa yang mengetahui soal ini? Meskipun sebenarnya kaitannya jauh itu, tapi dipanggil semuanya. Gagah banget kalau memanggil pejabat itu datang, diperiksa itu. Dalam pengetahuan Anda itu belum dilakukan sebelum dilakukan untuk mengkonfirmasi apakah betul ketika pansus itu Gus Yakut betul-betul diperintahkan untuk berangkat ke Eropa. Ya seharusnya KPK kalau cerdas jangan nanya ke saya atau nanya ke Gus Yakut, nanya ke Jokowi dong. Panggil Jokowi. Apakah betul Bapak memberikan reposisi memberangkatkan Gus Yakut ke konferensi perdamaian dunia di Prancis ketika dia dipanggil oleh pansus? Kalau misalnya ternyata itu dilakukan dan dipanggil dan kemudian ditanya dan ternyata Pak Jokowi mengatakan itu tidak ada, itu apakah Gus Yakut memiliki bukti? Ya seharusnya ada suratnya. Yakin ya? Ada dong. Reposisi berangkat ke luar negeri seorang menteri dari presiden kan harusnya dan diterima oleh presiden dan di sana kan Macron juga harus menerima reposisi itu karena itu delegasi negara. Kayaknya jelas barang ini ya. Ya, marilah kita membuat kesimpulan masing-masing.
ini ya mohon maaf, saya sudah sering kali mengatakan seperti ini. Hal-hal yang seperti ini, publik jangan kemudian terpengaruh oleh buzzer-buzzer yang hari ini membanjiri dunia digital, yang kemudian mempersekusi Gus Yakut secara luar biasa. Karena memang gini, kita punya kemuakan yang sama ketika jubah agama dipakai untuk tindakan-tindakan koruptif. Kita memang paling anti dengan itu. Makanya ketika kasus ini bergulir awal-awal, saya datang ke Gus Yakut. Saya selalu vokal untuk protes kepada orang yang memakai jubah-jubah agama, tapi sebenarnya dia penjahat dan bajingan. Saya berharap sampean bukan bagian dari itu. Gus Yakut langsung meradang juga. Dia menceritakan semuanya. Saya datang berkali-kali diceritakan secara konstruktif dan akhirnya menjadi sebuah buku ini. Buku ini isinya sudah disampaikan ke saya semua kecuali informasi-informasi yang tadi saya ceritakan itu. Ke Perancis dan sebagainya tidak ada di buku ini. Buku ini hanya memberikan gambaran normatif tentang penguatan atribusi seorang menteri memutuskan 50-50 dan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan dan teknis terkait dengan MOU dengan pemerintahan kerajaan Saudi. Ya Islah, saya harus menyatakan sesuatu. Jika kemudian apa yang Anda sampaikan tadi itu betul adanya, terkhusus pada bagian bagaimana Presiden pada saat itu, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Agama untuk menghindari rakyat yang sedang bersidang mencari tahu sebuah skandal, memerintahkannya ke sebuah negara untuk sesuatu yang bukan tupoksinya. Sebenarnya seandainya dia masih presiden dan saya masih anggota DPR, itu sudah cukup untuk mengusung sebuah pansus seperti angket Senturi dulu. Ya. Karena itu pengkhianatan. Ya. Makanya saya bertanya betul pada bagian itu. Hati-hati saya bertanyanya. Karena itu sama dengan menghindari rakyat. Saya ingin memakai majasnya Panji. Menurut pandangan saya, dari kronologi kejadian itu ada mens rea sudah. Kalau saya akan mencecar itu. Buat apa Gus Yakut dibuang ke luar negeri untuk menghindar dari pertanyaan rakyat, kurang lebih seperti itu. Saya juga bertanya-tanya. Itu yang kemudian, dan yang paling membuat saya betul-betul terpukul, Puang. Saya berteman dengan Gus Yakut ini ketika dia masih menjadi ketua Ansor. Kami bergerak bersama-sama untuk melawan kelompok radikal dan kelompok-kelompok yang ingin menjadikan negara ini negara khilafah dan kelompok yang mengharamkan Pancasila. Kami bergerak bersama-sama, bersama Mabes Polri, bersama Densus ketika itu. Kami keliling ke berbagai daerah hanya untuk campaign seperti itu, yang kita sebut dengan kampanye kebangsaan, yang kemudian dijadikan oleh Gus Yakut sebagai gerakan moderasi beragama ketika dia menjadi Menteri Agama. Apa yang terjadi hari ini, Puang, dengan kejadian ini? Pak Jokowi harus nonton ini, KPK harus nonton ini, Pak Prabowo juga harus nonton ini. Hari ini mengatakan tuh yang paling cinta Pancasila, tuh yang anti radikal, tuh yang anti HTI, tuh yang anti FPI, ternyata korupsi. Siapa yang mau tanggung jawab dengan ini? Bangkitnya kelompok kanan yang kemudian seolah-olah kami yang membela Pancasila dan membela NKRI ini, yang anti radikal ini ternyata penjahat semua. Siapa yang mau tanggung jawab? Jokowi mau tanggung jawab? Saya terpukul, Puang. Saya bahkan siap untuk menangis nih sebenarnya. Saya sangat terpukul dengan tudingan publik seolah-olah seorang Pancasilais anti radikal yang betul-betul kami ini ingin menjaga kemajemukan di negara ini, ternyata seorang koruptor. Hari ini narasi itu yang dikembangkan oleh buzzer-buzzer yang entah digerakkan oleh siapa. Puang, ini mohon maaf saya tambahkan, orang-orang yang ikut berpesta dengan pentersangkaan Gus Yakut ini, kalau kita mau tahu, adalah orang-orang yang selama ini oleh negara berusaha dilawan habis-habisan. Adalah kelompok-kelompok ekstrim kanan. Hari ini juga ikut menyemarakkan di media sosial dan menggelembungkan isu ini. Yang kedua adalah penumpang-penumpang gelap di NU juga ikut serta. Orang-orang yang ingin menjadikan NU sebagai kendaraan politik di 2029 itu juga ikut serta di situ. Kalau kita profiling semua, orang-orang PKB yang anti kepada Gus Yahya juga ikut serta mempersekusi Gus Yakut di sini. Ini manusia-manusia apa sih? Ya, oke, Gus Islah, saya harus hati-hati untuk merunut semua peristiwa ini. Saya merasakan kemarahan Anda. Tentu saja kalau teman saya dituding dan menurut saya tidak layak untuk dituding, boleh dong saya marah. Saya bisa merasakan itu. Normal namanya itu. Saya ingin kembali pada bagian pengkhianatan terhadap rakyat itu. Jelek-jelek begini saya pernah jadi anggota DPR 10 tahun. Dan saya 10 tahun itu Komisi 3 mencoba untuk menunjukkan pada orang bahwa saya duduk di sini karena saya bersama dengan rakyat. Maka terjadi peristiwa yang tadi. Kita sudah membahas tadi bagaimana kebijakan 20.000 kota tambahan itu dari pemerintah Arab Saudi, Menteri Agama tidak dilibatkan, tetapi dia harus mengambil kebijakan karena itu menyangkut tupoksinya dan seterusnya. Kemudian jadi tersangka. Dia yang tersangka, orang-orang yang tidak, yang sebenarnya terlibat tapi tidak jadi tersangka meskipun sudah dicekal. Tapi kemudian ada peristiwa di DPR dulu.
Anda tadi menyebutkan kata mensrea. Menurut Anda, ketika Presiden Jokowi pada masa itu memerintahkan Yakut untuk menghindari rakyat melalui pansus itu, apakah menurut Anda pada saat itu Pak Jokowi melindungi anak buahnya, dalam hal ini Menteri Agama, atau melindungi dirinya pada saat itu? Satu, kalau bagi saya, gambaran saya, memang Gus Yakut itu akan menjadi tabungan kriminalisasi. Ini kan menjelang ketika dia mau lengser. Apakah ini mungkin analisis saya yang terlalu banyak melakukan analisa-analisa berbagai trik-trik politik di banyak negara? Tapi banyak kejadian seperti ini yang kemudian memang ada orang yang seolah-olah berusaha melindungi, tapi sebenarnya itu hanya ingin dijadikan sandera di masa depan untuk kemudian berusaha bisa dikriminalisasi. Kalau Gus Yakut hadir ketika itu ke hadapan pansus, barang ini sudah clear di situ. Dan pada akhirnya kan, kalau istilah anak sekarang kan kenceng tanggung kan barang ini, dan belum terklarifikasi di hadapan rakyat. Sehingga apa? Klarifikasi itu akhirnya diwujudkan dalam bentuk kriminalisasi seperti ini. Dan proses sandera menyandera seperti ini untuk dijadikan tabungan kriminalisasi kepada seseorang, kepada menteri atas kebijakan-kebijakan, ini kan banyak terjadi belakangan ini. Dan kalau setiap kebijakan menteri itu dijadikan sebagai bahan dan tudingan mens rea tindakan koruptif, semua menteri seharusnya kena semua. Jangankan menteri, presiden pun kena seharusnya. Pasal 2 atau 3 dalam Undang-Undang Tipikor itu juga bisa dikenakan kepada menteri yang memberikan izin penebangan hutan di Sumatera Utara, di Aceh, dan Sumbar. Bisa. MBG, perintah presiden ini juga bisa dijadikan sebagai alat untuk mentersangkakan orang dengan tuduhan pasal 2 atau 3. Kebijakan bisa menguntungkan untuk diri sendiri dan orang lain dan mengganggu perekonomian rakyat. Ini semua memenuhi unsur. Maka semua menteri-menteri yang pernah menjabat itu bisa dikriminalisasi semua hari ini. Kalau soal kebijakan itu dijadikan sebagai bahan dasar dengan tudingan mens rea koruptif itu. Sehingga apa? Tom Lembong, Nadiem, Gus Yakut, dan mungkin ada menteri-menteri lain yang bisa juga dikriminalisasi selanjutnya dengan alasan kebijakan yang menguntungkan orang lain. Ini adalah konstruksi perkara yang sangat plastis dan kemudian bisa menjerat semua orang. Dan, Tuang, saya yakin ketika itu Jokowi bukan menyelamatkan dirinya atau juga menyelamatkan Gus Yakut untuk tidak hadir ke situ, supaya barang ini tidak terjadi klarifikasi di hadapan rakyat di parlemen. Ketika itu kita harus tahu wacana pembagian tambang kepada NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas keagamaan lain itu sudah ada. Masa itu wacana itu sudah ada. Artinya apa? Pak Jokowi ini liciknya setengah mati. Dia prepare semua, dia well develop semua berbagai trajektori politik masa depan yang akan dihadapi. Saya bukan karena nggak suka Jokowi hari ini, bukan karena saya sudah tidak suka kepada berhala saya ini. Tapi kalau kita lihat semua konstruksi perkara yang dikenakan kepada orang-orang pada masanya, itu adalah orang-orang yang sebenarnya didesain untuk kemudian bisa melempangkan karpet merah kepada dia atau keluarganya. Termasuk juga tambang di NU hari ini. Ini adalah fakta. Kapan terakhir Cak Islah ketemu sama Gus Yakut? Saya sempat ketemu Gus Yakut kemarin. Ya. Pada saat kita ambil gambar ini ya. Iya, kemarinnya kan. Hari ini hari apa? Ini hari Senin. Kemarin lusa. Ya. Terakhir, Cak. Dari seluruh gerak tubuh, bahasa, dan raut wajahnya Gus Yakut, apakah Anda menangkap dan mungkin dia mengatakannya bahwa dia sedang dikorbankan? Kalau buat saya, Puang, kesimpulan saya, ya saya jelek-jelek gini juga meskipun belum pernah jadi anggota Komisi 3 DPR, tapi sudah puluhan anggota teroris yang saya baca ketika saya melakukan interogasi. Gestur yang saya lihat, dia tegar. Karena dia yakin bahwa dia tidak melakukan tindakan korupsi. Dia meyakini itu. Saya kemarin ketika mau pulang ketemu sama dia, saya ketemu di rumahnya. Saya katakan, Gus, saya bukan ahli ibadah, saya bukan orang alim, saya bukan wali juga. Tapi saya doakan, kalau sampean ini memang betul-betul tidak melakukan tindakan korupsi, saya doakan sampean itu bahagia beserta keluarga dan keturunannya fid dunya wal akhirah, saya bilang. Ini di pintu saya bilang begitu. Dan saya doakan semoga orang yang menjerumuskan sampean ini kena azab sampai 7 keturunannya fid dunya wal akhirah juga, saya bilang. Paling terakhir, Cak, Gus Yakut akan fight pada kasus ini.
Anda yakin semuanya akan dia buka di pengadilan? Ya, kalau yang dijanjikan oleh beliau ya. Semuanya. Ya. Apa yang saya sampaikan dalam podcast ini hanya sebagian kecil. Masih banyak yang lain. Ya. Termasuk dokumen penunjukan dia ke Paris itu. Seharusnya dokumen itu sudah ditunjukkan ketika diperiksa. Seharusnya. Dan Gus Yakut ketika di BAP juga pasti sudah bicara banyak. Karena itu adalah ruang dan pintu untuk menuju persidangan. Pasti akan dibuka semua. Dan apalagi misalnya Fuad tidak tersangka, Hilman tidak tersangka, pegawai eselon ketiga itu juga tidak tersangka. Pasti akan penuh dengan pemberontakan dalam sidang pengadilan. Kenapa hanya dia? Kenapa hanya Alek dan dia? Alek hanya staf susnya. Artinya, sekali lagi saya ulangi, apa yang Anda sampaikan di forum ini yang membuat saya ternganga ini, itu hanya sebagian kecil. Kalau menurut saya sebagian kecil. Akan lebih banyak lagi yang akan dia buka nantinya. Karena gini, Gus Yakut akan melakukan pra-peradilan. Oke. Ada banyak hal yang kemungkinan yang tidak saya bicarakan di sini justru akan menjadi bahan dalam pra-peradilan nanti.